Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada sebuah avometer atau multimeter tipenya DT8380B. Jadi kebetulan saya baru membelinya untuk menggantikan avometer saya yang lama rusak. Yang lama sudah rusak, jadi saya menggantinya pakai ini. Saya membeli ini karena ada beberapa keunggulan di sini ya. Keunggulan pertama, dia bentuknya kecil, jadi lebih mudah dibawa kemana-mana. Terus harganya juga terjangkau, sangat terjangkau, sekitar 35.000 saja kalau kita beli di online, atau 50 ribuan kalau kita beli di toko. Kemudian di sini fitur-fiturnya bisa mengcover pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari adalah biasanya untuk servis TV, servis kulkas yang menggunakan modul, terus dan macam-macam alat elektronik seperti kipas angin, setrika, dan lain-lain. Jadi kalau kita memperbaiki alat-alat tersebut, rupanya sudah bisa tercukupi dengan fitur yang ada di sini. Jadi yang pertama, untuk pengecekan tegangan arus AC di sini sampai 750 volt AC dia bisa mencukupi. Kemudian untuk tegangan DC sampai 1000 volt dia masih bisa. Kemudian untuk pengukuran tahanan atau resistansi ini sampai 2000 kilo ohm, dia masih sanggup untuk mengukurnya. Kemudian ampernya, untuk mengetes ampere DC ya, ampere DC dia ini sampai 10 ampere dia sanggup. Untuk mengetes dioda ini di sini nih lambangnya. Nah ini juga bisa. Baiklah, sekarang kita coba satu persatu penggunaannya. Yang pertama kita ukur adalah tegangan PLN dulu. Kita singkirkan dulu kardusnya. Kita siapkan di sini alat ukurnya. Kemudian ini dia colokan listriknya yang udah teraliri arus. Nah sekarang kita tentukan dia ada di titik mana, di 750 volt AC atau 200 volt AC. Sekarang kita coba pakai yang 200 dulu. Nah kita tahu tegangan PLN itu sekitar 200 sampai 230 volt AC, harus bolak-balik. Sekarang kita ukur. Nah, dia di sini tidak menunjukkan angka alias kedip-kedip ya, tidak terbaca karena kita salah menaruh di sini, menaruh jarumnya. Seharusnya kalau tegangannya kira-kira 200 lebih, kita pasang di sini di 750 volt. Jadi dia tegangan dari 0 volt sampai 750 volt bisa terbaca. Sekarang kita coba. Nah, di sini terbaca 229, 230 ya, 229 volt AC. Jadi kalau kita pasang di sini dia tidak terbaca. Sekarang kita off kan. Terus kita coba untuk mengukur ampere. Kita ukur ampere yang kecil saja. Nah, untuk pengukuran miliampere ya di sini ya, miliampere kita taruhnya di sini. Nah, sini. Tapi untuk pengukuran ampere yang besar kita taruhnya di sini sampai
10 ampere, tapi jarumnya kita pindah ke sini. Nah, kita pindah ke sini. Sekarang kita coba, karena ini ada baterai kecil. Baterai ini ukurannya di sini 9 volt. Ampernya di sini kurang terbaca dengan jelas. Coba kita ukur saja ini apakah baterainya masih bagus atau tidak. Kita ukur ampernya. Nah, ini ampernya kita ukur, plusnya ada di sini, berarti yang merah ada di sini. Terus negatifnya di sini. Itu terlihat ampernya 0,25 ampere ya. Jadi ampernya terbaca 0,25 ampere. Kalau untuk pengukuran voltasenya berapa voltase, ini seharusnya 9 volt. Ini di sini tertera 9 volt. Ini arusnya arus DC, bukan arus AC. Kita coba putar. Karena ini 9, kita ukur kalau di sini 2000, pasti tidak terbaca di sini 2000 milivolt, 2000 milivolt. Kalau kasih 20 volt dia bisa terbaca lebih detail. Sebenarnya kita taruh di 200 atau 1000 volt, di sini juga dia bisa terbaca. Tapi karena ini 9 volt tegangannya, kita cari yang lebih teliti, lebih detail di angka yang mendekati. Jadi kita taruh di 20 volt DC. Apakah tegangannya masih ada segitu atau sudah habis, tegangannya sudah berkurang, kita coba ukur. Itu dia. Ternyata tegangannya sudah habis. Coba kita lebih kecilkan ukurannya. Sudah habis tegangannya. Emang baterainya ini sudah sowak, ampernya ada, tegangannya habis. Sama sekali tegangannya nggak ada. Tuh. Oh, ada kesalahan ya. Ini harus dipindah dulu. Nah, baru bisa terbaca. Jadi seperti kasus barusan ya, kesalahan meletakkan jarum sini bisa membuat kita bingung. Ini saya beberapa kali mengalami seperti itu karena kurang konsentrasi. Nah, sekarang kita coba ukur lagi yang benar. Tadi dibalikin lagi ke jarumnya di 20 volt. Nah, ternyata tegangannya masih ada 7,36. Jadi sudah berkurang ya, seharusnya 9 volt. Ya sudah berkurang, tinggal 7,41 volt DC. Kemudian ampernya 0,25 ampere tadi. Tapi untuk kesalahan yang seperti ini ya, misalkan kita habis mengukur tegangan, terus tegangan AC ke DC tidak menyebabkan dia rusak. Tapi kalau kita salah, kita taruh jarumnya di sini, terus kita mengukur tegangan listrik atau tegangan arus yang DC tapi tegangannya cukup tinggi. Nah, itu dia bisa menyebabkan rusak alatnya. Nah, untung tadi tidak menyebabkan rusak karena kesalahan di sini. Kalau kesalahannya pas kita taruh posisi di ohm, terus kita ngukur tegangan listrik, nah dia bisa meleduk lah bahasanya, bisa langsung terbakar komponennya. Sekarang kita ukur ohmnya, ohmmeternya. Kita cari resistor. Di sini ada sebuah resistor. Resistor ini ukurannya kalau dilihat dari cincinnya ya, cincinnya warnanya huruf yang warna yang cincin pertama adalah coklat, cincin keduanya adalah, dibacanya dari sini
coklat, merah, dan oranye. Jadi kalau kita baca seharusnya kurang jelas. Pertama kayaknya coklat, ya bener, coklat, merah, dan oranye. Kalau kita ukur dari sini, kita sesuaikan dulu kira-kira ukurannya. Ini kalau coklat adalah 1, merah adalah 2, dan oranye ini 3. Artinya 1 adalah angka pertama, merah adalah angka kedua, berarti 1, 2. Oranye ini adalah jumlah 0, artinya nolnya ada 3. Oranye itu 3 ya. Jadi 1, 2, 0-nya 3, berarti 12 kilo ohm. Nah, kalau 12 kilo ohm kita taruh kira-kira di sebelah mana ya? Sebelah sini juga terbaca. Coba kita ukur. Ini maksimal 2000 kilo itu. Coba kita ukur. Nah, 12 ini hanya terbaca tulisannya 012. Artinya 12 kilo, berarti benar ini. Tapi kalau kita mau lebih detail, angkanya kita rubah sedikit ke bawahnya. Angkanya nanti bisa berubah. Angkanya tadinya 012, sekarang 212,0. Ini 12 kilo juga artinya. Tapi kalau kita lebih detail lagi, angkanya kita turunkan di sini jarumnya ke 20 kilo maksimal. Nah, sekarang kita pasang di sini. Nah, angkanya tadinya yang 12,0, sekarang 12,07. Nah, jadi lebih detail. Jadi ada angka 07-nya. Jadi 12 kilo, ada 7-nya. Nah, 7-nya itu apa namanya ya? Kelebihan sedikit, 12 kilo lebih sedikit sekali ya. Jadi bisa terbaca dengan lebih detail. Tapi kalau kita mau membaca, misalkan sebuah solder, di sini ada sebuah solder ya, berapa ohm dia tahanannya, dari lilitannya itu elemen pemanasnya berapa ohm dia, kita bisa ukur dengan skala segini. Coba kita ukur. Terbaca 1,93. Coba kita kecilkan skalanya. Jadi skalanya kita kecilkan menjadi 2000 ohm. Terbaca adalah 1800, berubah-ubah 1800, 1900. Itu dia. Ini colokan soldernya ya. Nah, jadi kita baca dari sini 1800 ohm tadi angkanya. Tapi kalau kadang tidak terbaca, kita naikkan sedikit. Nah, baru di sini bisa terbaca dengan lebih teliti, dengan lebih jelas ya. Jadi kira-kira 2000 ohm ini, 2000 ohm resistansinya. Sekarang kita coba ukur solder yang wattnya lebih besar. Coba ini kita ukur. Ini barusan 40 watt, ini kita coba ukur yang 60 watt. Apakah resistansinya sama? Ternyata berbeda resistansinya, dia lebih rendah. Coba kita turunkan. Jadi resistansinya hanya 921 ohm. Yang solder 40 watt tadi resistansinya hampir 2000 ohm. Nah, jadi cukup jelas ya. Sekarang yang utama yang sudah kita tes ampere, volt, tegangan arus bolak-balik, tegangan arus searah, ohmmeter, dan satu lagi dioda. Pengukuran dioda ada di sini. Kita coba cari dioda dulu.
Ini ada sebuah dioda kecil ukurannya 1 ampere. Jadi kalau kita ukur dioda, ini posisinya udah seperti ini, udah benar lambang dioda ini. Terus jarumnya tetap yang nggak berubah-ubah. Kita menggunakan jarumnya di sini terus, kecuali hanya kita mengukur ampere di sini kita pindah. Sekarang kita ukur dioda. Kalau dioda terukur bagus, seperti ini contohnya. Kita taruh jarum merahnya di sebelah sini, terus jarum hitamnya sebelah sini. Dia terukur 471 472 ya. Sekarang kita balik. Nah, ini kalau dibalik seperti ini tidak ada angka yang muncul, berarti diodanya kondisinya bagus. Tapi kalau dibolak-balik ada angka yang muncul, berarti kondisinya udah konslet. Tapi kalau kita bolak-balik tidak ada angka yang muncul, kita taruh sini, terus kita pindah ke sini, tidak ada angka yang muncul, artinya diodanya sudah putus. Jadi cukup jelas ya penggunaan avometer mini ini. Cukup mudah dan simpel, semoga dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.